Yang kamu lihat ini berarti pesan ini untuk dirimu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. This is message from the star. Jadi ini adalah collective reading untuk banyak orang. Bijaklah untuk disclaimer lain aku tulis saja di bawah. Tolong dicek. Ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Dan aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Jadi siapapun yang klik video ini, pesannya untuk dirimu. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Lakukan sekali lagi. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Message from the star for people. Message for you. Ada Three of Swords. Ada the Six of Swords. Ada the Tower. Gini, yang namanya grieving, sedihan, berduka, kekecewaan, rasa sakit, your heartbreak lah gitu, sakit hati, itu nggak akan hilang sebenarnya gitu. Itu nggak akan puff tiba-tiba hilang, disappear gitu. Yang ada adalah kitanya semakin besar dari perasaan tersebut. Kitanya semakin terbiasa, kitanya semakin dewasa, kitanya semakin kuat. Makanya itu tidak akan menyakitkan lagi. Gitu. Jadi it's the truth. Itu adalah kejujurannya gitu. Jadi aku membaca ini tidak akan memanis-maniskan keadaan. So what happened in your life, mungkin ada beberapa momen yang menyakitkan, atau ada orang-orang yang menyakiti dirimu, atau ada kekecewaan tentang keadaan, bahkan ada yang kecewa sama diri sendiri, ada yang ngerasa kalah, dan ada juga yang berduka gitu. Whatever that happen in your life, itu bagian dari perjalanan yang harus kita terima. Itu sudah terjadi gitu. Kita tidak bisa menghapus gitu. Kita nggak bisa menghapus itu dari memori juga gitu. Otak manusia itu merekam. Jadi itu bakalan terus ada. Jadi yang harus kita lakukan adalah be kuat dari rasa sakit itu. Dari energi The Six of Swords, ini ngomongin soal movement yang bisa ngebantu kamu buat lebih merasa baik dari perasaan tersebut, atau lebih kuat dan bisa mengalahkan perasaan tersebut, adalah pergerakan gitu. When you stuck in the situation, saat kamu stuck dan berhenti di situ gitu, let's say kayak ada orang yang menyakiti diri kamu gitu, secara perasaan, kamu hatimu terpotek-potek lah ibaratkan, terus akhirnya kamu nggak giving chance atau nggak ngasih kesempatan untuk orang baru gitu karena punya trauma tersebut, atau bahkan kamu bilang cintamu udah habis lah ibaratkan gitu, tidak punya niatan untuk menambahkan cinta atau membuat cinta dalam hidup, itu sama aja stuck gitu. Nah, yang bisa ngebuat kamu lebih baik adalah bergerak gitu, nambahin hope, tumbuhin harapan dalam hati, tumbuhin kekuatan di dalam hatimu. Karena sebenarnya kalau ngomongin soal relationship contohnya ya, bukan karena dianya yang memberikan kita kebahagiaan gitu, tapi karena kitanya percaya bisa ngebangun kebahagiaan tersebut. Jadi balik lagi, itu whatever happen, apapun yang terjadi, apapun yang orang lakuin, kita tidak bisa kontrol itu. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri gitu. Kita mau bergerak lebih berkembang lagi, atau kita mau bergerak untuk punya kebahagiaan lebih lagi, atau kita mau berusaha lagi, itu tanggung jawab diri sendiri. Nah, kalau stuck, kalau terjebak, ya udah, kamu ibaratkan udah jatuh ketimpa reruntuhan, kamu nggak mau bergerak, walaupun kamu masih bisa bernafas, walaupun kamu masih bisa bergerak, walaupun kamu masih bisa bertahan hidup, tapi nggak mau bergerak, stay di situ, di bawah reruntuhan tersebut. Makanya kamu seperti kayak hilang harapan, ngerasa
rezeki kurang gitu. Jadi untuk bisa membebaskan dirimu dari situasi tersebut, ya movement, pergerakan gitu. Untuk kalian yang spesifik di percintaan, ini karena aku ngelihatnya mungkin lebih banyak dominasi ada kekecewaan di percintaan. Bisa mantan, bisa orang-orang yang kamu harapkan gitu. Sudah bukan waktunya buat nunggu kepastian. Udah bukan waktunya buat menghabiskan waktu kamu berharap dia bertanggung jawab gitu. Udah nggak ada gitu. That person energinya tidak exist lagi, dalam arti tidak ada tanggung jawab untuk dirimu lagi gitu. So it's time for you to move on gitu, mau nggak mau. Dari energi the tower ini ngomong soul transformation yang tadi aku bilang, konsep jatuh tertimpa reruntuhan. Kalau orang masih bisa bernafas dan punya willpower untuk hidup, dia pasti akan bangkit. Tapi kalau tidak punya willpower, nggak punya tujuan, terjebak sama kekecewaan gitu, berharap orang lain menyelamatkan, akan terus di bawah terus gitu. So the tower itu datang kayak semesta ngasih kebaikan sebenarnya. Contoh misalnya gini, you dealing with someone that very toxic, mungkin seseorang yang memang hurting you, menjahati dirimu gitu, tapi kamu tidak melihat itu atau mengabaikan red flag-nya karena kamu berharap dia bisa mencintai kamu seperti yang kamu harapkan. Well, the tower itu kayak dikasih ke the truth, dikasih tamparan. Ini enggak, orangnya kayak gini, orangnya jahat untuk diri kamu, walaupun kamu pertahankan, akan tetap seperti itu. So, dikasih reruntuhan tersebut, dirobohkan hubungannya gitu. Jadi caranya semesta menyelamatkan diri kamu, ya mau nggak mau diruntuhkan. Karena kalau dikasih jawaban, contoh dikasih teman-teman yang bilang, dia jahat loh, tapi kalau kamunya tidak mau dengar, ya sama aja. Makanya diruntuhkan sama semesta. Nah, keadaan-keadaan hidup kita yang kita pertahankan, sometimes itu menjahati diri kita sendiri. Makanya semesta meruntuhkan tersebut. Jadi, ada konsep yang selalu aku bilang, ada blessing in disguise. Ada kebahagiaan atau ada rezeki saat ada malapetaka gitu. Jadi, kadang-kadang orang tuh suka lupa ngeliat rezekinya di situ. Kalau tidak mampu melihat blessing-nya, ya nggak akan bisa ngerasakan gitu, nggak akan bisa ngerasain itu gitu. Makanya di sini saranin buat melek loh. ini kamu menghadapi ini, blessing-nya apa gitu. So kita lihat the bottom of the deck, ada the Six of Pentacles. Bagilah energimu, tenagamu, waktu kamu untuk orang-orang yang memang ada untuk diri kamu, exist in your life, atau memang benar-benar berjuang untuk dirimu gitu, emang untuk care sama diri kamu. Yang sometimes aku ngerti banget banyak orang yang mungkin gak enakan gitu, ngabisin waktu, tenaga untuk orang-orang yang butuh diri kamu cuma saat butuh, ada untuk diri kamu cuma saat butuh aja gitu. Jadi kamu exist, kamu ada untuk mereka kapan aja, sementara mereka tuh ada cuma pas butuh kamu doang gitu. Untuk cutting itu, untuk membatasi itu emang sulit gitu. Tapi harus bikin healthy boundaries, batasan yang sehat. Dealing atau berhadapan sama sosok orang-orang yang memang sama usahanya sama dirimu gitu. Contoh misalnya kamu ngechat seseorang kayak satu paragraf gitu. Dealing with someone yang ngechat kamu juga satu paragraf gitu. Jadi tidak sebelah gitu. Tidak usaha dengan sendirian di dalam satu hubungan. Itu sarannya. But untuk pertemanan tadi, bertemanlah sama sosok orang-orang yang memang juga happy ada diri kita gitu. Bukan karena kita diajak, karena memang mereka kekurangan orang gitu. Jadi kamu bikin konsep mencintai diri sendiri dengan buat batasan yang sehat, oke? Aku bakal lihat message from the star. Kamu dikasih kayak gini, experience, pengalaman yang menyakitkan untuk kamu thriving, untuk kamu lebih maju gitu. So, yang tadi aku bilang, saat mampu untuk bikin batasan yang sehat, tidak lagi dealing atau menghabiskan waktumu dan tenagamu untuk orang-orang yang cuma
bisa membuang-buang waktumu saja, kamu akan bisa maju gitu. Kenapa kemarin ngerasa nggak ada rezekinya yang tadi aku bilang, stuck di momen tersebut. Jadi untuk tidak stuck, lakukan movement, pergerakan untuk bisa melepaskan diri kamu gitu. So dari energi thriving yang dikasih, ini blessing in disguise-nya adalah kayak roket meluncur gitu. Jadi dari karir meluncur ke atas, sama kayak anak panah lah, kemarin ditarik. Kalau anak panah tuh kan ditarik dulu baru bisa meluncur, sama kayak keadaan dirimu gitu. Kalau secara visual kayak gitu, ibaratkan diri kamu kayak anak panah aja gitu. Kemarin ditarik ke belakang, ngerasa gagal, ngerasa kecewa, tapi saat dirilis sama semesta, kamu meluncur langsung ke target gitu. Buat target. Kalau tidak akan kemana-mana soalnya. Di sini belajar untuk apresiasi hal-hal sepele dalam kehidupan. Jadi ketawa, bahagia dari hal-hal kecil gitu, membahagiakan diri dari hal-hal kecil dan mudahkan itu. Kita bakal lihat message dari Spirit Guide. Commander Astar, call to action. Take charge, lead by example, walk your talk. Aku tahu kamu pasti bisa menyarankan orang lain untuk ngelakuin ini dan itu. Coba juga aplikasikan itu, gitu. Aplikasikan apa yang kamu bilang ke orang lain. Ini call to action buat pergerakan, okay? Jewel Cool, Dharma Unfolding. Remember that you are on the path. Take one step at a time to happiness. Jadi langkahnya nggak perlu yang kayak langkah besar. Dikit-dikit langkahnya nggak ada masalah. Tapi tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan. So kita bakalan lihat dari tarotnya lagi. What will happen? Search from the star. Lebih praktis aja dalam mencapai kebahagiaan, itu akan sangat ngebantu buat keseharian diri kamu. Try to listen to your guidance. Belajar untuk bisa ngedengerin tanda-tanda dari semesta. Semesta ngasih lampu merah, ya stop. Semesta ngasih lampu hijau, ya jalan gitu. Jadi kalau aku lihat ini ngomongin soal coba dirasionalkan dulu langkah-langkahmu, keputusan-keputusan kamu, itu bakalan akan sangat kebantu. Jangan terlalu terjebak sama tadi rasa sakit, karena itu udah terjadi. Kalau kita tidak mampu menerima keadaan, akan terus-terusan tidak melihat rezekinya gitu. Sama kayak energi The Nine of Swords di sini, menangisi, meratapi keadaan, sementara Spirit Guide-nya udah ngebantu buat ngelihat di luar sana ada yang indah loh gitu. Bahkan bertubi-tubi dikasih tunjuk di luar sana ada yang lebih baik gitu, tapi tidak mampu melihat itu. Belajar untuk mencurahkan rasa sakit kamu mungkin dengan journaling. Di sini yang aku lihat bakalan lebih sibuk menghabiskan waktu buat karir, karena yang lebih banyak akan kamu fokuskan dalam bentuk materi gitu. Karena di sini terbuka sekali jalan untuk menempuh atau jalan untuk menggapai kesuksesan materi lebih baik lagi. Nah, ini stepnya dilakukan step by step, cuman nggak perlu buru-buru. Kalau aku lihat The Knight of Pentacles itu slow but sure, karena punya kekuatan, punya bekal yang cukup. The bottom of the deck ada the star. Like literally ini ada the star. Kadang-kadang kita tuh ngerasa orang lain harus menyembuhkan diri kita sendiri. Banyak orang yang bergantung sama orang lain untuk konsep healing. Ada yang butuh tarot reader, ada yang butuh psikolog gitu. Kita butuh bantuan, it's okay, gak ada masalah. Tapi kita tidak bisa bergantung kebahagiaan kita sama mereka gitu. Yang bisa bergantung adalah ke diri kita sendiri, konsep kebahagiaan. Mereka, psikolog, tarot reader, teman-teman, itu cuma bisa ngarahin gitu. Cuma bisa ngasih clue sedikit-sedikit. Manusia itu punya kemampuan buat healing masing-masing. Healing dirinya masing-masing. Healing dirinya sendiri. Kalau kita tidak mampu untuk menemukan cara tersebut, akan selalu jatuh gitu. Butuh orang lain terus gitu. So, energi The Star, ini waktunya buat cari cara buat menyembuhkan diri sendiri, sembari untuk bisa
membagi kebahagiaan juga gitu. Energinya bisa dibalancing. Yang powernya besar untuk menyembuhkan kita ya Tuhan gitu. Jangan lupa untuk terkoneksi sama semesta. Itu akan sangat membantu perjalanan kamu buat healing juga. And then energi the star itu juga mewujudkan mimpimu gitu. Jadi yang akan semesta bantu adalah mewujudkan apa yang kamu butuhkan, mewujudkan apa yang kamu impikan. Kalau kamu tidak punya harapan, semesta mau bantu gimana gitu. Ibaratkan kayak semesta tuh kasih mobil sama bahan bakar gitu. Kamu mau kemana nih, kamu tinggal tujuannya tentuin gitu. Ini dikasih jalannya kok, jalannya mulus kok. Tapi kalau tidak ada harapan untuk bertujuannya kemana, tidak ada harapan untuk menentukan tujuan, ya akan stuck terus gitu. Oke? Kita bakalan lihat. Kalau kamu suka terpatok sama zodiak, ini ada zodiak Libra, Gemini, Aquarius. Ada energi Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Tapi aku tidak menyarankan untuk terpatok sama zodiak. Ini cuma sebagai penanda aja. I'm unique and special. I add value to the world. Jadi saat kamu embracing keunikan kamu, pertama kamu akan menghargai diri sendiri. Dan kamu pun akan membantu semesta untuk bisa lebih balance lagi. Heal, first it hurt, then it change you. Sesuatu yang menyakitkan kamu akan merubah dirimu. Gitu. Di sini ada power dalam kekuatan finansial kamu. Di sini juga nanti akan menemukan jalan keluar saat you focus on your financial situation. Ini ada proteksi di jalan kamu, tapi kamu harus release dulu, lepasin dulu apa yang menghambat dirimu, apa yang menyakiti. Your body deserve love. Ini untuk beberapa dari kalian disuruh fokus buat istirahat, buat fokus ke badan kamu, ke fisik dirimu, entah itu health check up ke dokter, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menyehatkan badan. Luck, it's happening. Apa yang kamu mimpikan akan terwujud, karena kamu dapat keberuntungannya. Your dreams will come true. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book post reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next video. Bye!